Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Syahid Rican dari Universitas Sumatera Utara dengan NIM 180706022. Saya merupakan mahasiswa program Permata Sakti 2020 dengan kampus tujuan Universitas Negeri Yogyakarta dengan mata kuliah Wisata dan Budaya dalam Kajian Sejarah yang berisi 2 SKS selama 1 semester. Untuk sekarang, saya menjalani semester 5 di Universitas Sumatera Utara. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu objek wisata yang terkenal di Tanjung Morawa baru-baru ini. Tanjung Morawa merupakan daerah tempat tinggal saya yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nama tempat wisata tersebut adalah Punden Rejo, objek wisata persawahan, wisata alternatif di masa pandemi COVID-19. Dikutip dari Medan Antara, wisata sawah menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berlibur di masa pandemi COVID-19, seperti halnya wisata sawah Punden Rejo di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Desa Punden Rejo, Misno, mengatakan wisata dengan konsep alam ini diresmikan pada Maret 2020. Meski terbilang baru, objek wisata ini sudah ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Bahkan, dia berkata, sebelum COVID-19 terjadi, wisatawan mancanegara dari Belanda, Jerman, hingga Uruguay pernah datang ke sana karena dianggap unik dan sangat menarik. Kenapa dianggap unik dan menarik? Sawah yang biasanya hanya dianggap sebagai lahan pertanian, lahan ekonomi bagi masyarakat, ternyata bisa dijadikan suatu wisata alam yang ternyata bisa membuat kita lebih refreshing selama masa pandemi ini. Meskipun pembatasan jarak terus dilakukan oleh pemerintah, tapi untuk objek-objek seperti ini setidaknya bisa memberikan kita motivasi eksternal di mana kita harus tetap menjalani hidup di masa pandemi seperti sekarang ini. Ia juga mengatakan pembangunan wisata Punden Rejo ini dengan memanfaatkan dana desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Pembangunan serta pengelola wisata ini juga dibantu oleh peran serta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Deli Serdang juga mengatakan masyarakat Desa Punden Rejo itu sendiri. Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Deli Serdang Sri Winarti berharap agar wisata Punden Rejo ini dapat mengembangkan perekonomian khususnya Desa Punden Rejo. Kenapa? Karena pada awalnya banyak pertentangan dalam pembuatan wisata tersebut. Masyarakat mengira tidak perlu membuat wisata tersebut di daerah mereka karena ya mereka hanya berbasis pada pertanian, tidak perlu wisata-wisata seperti itu dan mengundang masyarakat luar kepada desa mereka. Menurut dia, kesadaran masyarakat Rejo dalam mendorong sektor pariwisata ini cukup bagus, sehingga diharapkan bisa menjadi motivasi bagi daerah lain untuk mengembangkan potensi mewujudkan desa wisata. Meskipun awal pembangunan wisata ini sempat terjadi penolakan, namun pada akhirnya masyarakat Punden Rejo sadar dan mau sama-sama membangun wisata Punden Rejo, kata Pak Isno, kepala desa mereka. Sementara itu, pantauan antara di lokasi wisata Punden Rejo, seluruh properti yang ada di wisata ini memakai bahan yang ramah lingkungan, seperti jalur pejalan kaki yang menuju ke pondok-pondok di tengah sawah yang terbuat dari material bambu, sehingga sangat ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi pada polusi udara, bukan? 5. Cukup dengan membayar 5.000 saja per orang dan biaya parkir kalau tidak salah sekitar 2.000 saja per kendaraan, para pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan yang masih asri, sembari menikmati beragam makanan tradisional yang disajikan oleh masyarakat desa tersebut. Hanya itu saja, wisata Punden Rejo ini juga menyediakan perahu yang bisa membawa para pengunjung menyusuri sungai di kawasan tersebut. Mungkin bagi mereka masyarakat desa itu hal yang biasa, tapi bagi masyarakat kota yang jauh dari alam itu merupakan wisata yang sangat seru dan ya bisa membuat mata lebih fresh, bukan? Saat sore hari mulai gelap, para pengunjung juga dapat menyaksikan sunset atau matahari terbenam bersama keluarga, ditemani dengan hembusan angin yang menyejukkan. Bukankah seru jika kita pergi bersama keluarga? Jangan taunya hangout sama temenmu, sama keluarga di sekali-sekali. Seru tahu, coba deh.
Untuk masuk ke area wisata ini, para pengunjung diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan kalau bisa, cuci tangan. Cuci tangan sudah disediakan di situ. Bilik disinfektan juga disediakan. Jadi, pandemi boleh terus berjalan, tapi hidup terus berjalan. Dan motivasi eksternal untuk refreshing juga tidak masalah jika tempat tersebut tidak terlalu ramai, bukan? Di sini fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap, mulai dari jembatan kayu yang dicat warna-warni, tempat duduk yang dihiasi dengan ornamen bunga-bunga, perahu bebek yang bisa membawa pengunjung menyusuri sungai, makanan-makanan yang dijajakan oleh masyarakat setempat. Secara tidak langsung, kita membantu perekonomian mereka, walaupun makanan-makanan ringan seperti bakso, sate, padang, es krim, dan makanan-makanan lainnya itu tidak terlalu mahal dan masih cukup untuk di kantong para masyarakat dan wisatawan, bukan? Untuk diketahui, wisata Sawah Punan Rejo ini dibuat remaja kreatif serta didukung oleh warga setempat. Kemudian, tidak disangka-sangka, ternyata usaha mereka mampu diminati banyak orang dan mendatangkan pemasukan ekonomi. Bisa dibilang, dulu masyarakat memikirkan, bahwasanya ya sawah hanya lahan pertanian, sawah ya hanya untuk menanam padi. Siapa sih yang mau lihat sawah gitu kan? Tapi dengan konsep, dengan tata infrastruktur yang lengkap, dengan cara-cara pengembangan dan promosi yang tepat, wisata-wisata tersebut bisa berkembang. Jadi jangan remeh. Untuk referensi saya sendiri, saya mencarinya dari internet, dari Sumut Antara News, dari Dispora Partai Sedang, dari Peduli COVID-19 Kemenparekraf, di mana untuk situasi pandemi seperti ini sangat tidak dianjurkan untuk datang ke tempat langsung, bukan? Dan memang kalau dari kota Tanjung Morawa sendiri ke daerah tersebut hanya sekitar 15 menit, tapi berhubung tidak ada waktunya saya untuk ke sana, jadi saya hanya mencari referensi dan mencari foto-foto gambar, video, dan wawancara pada masyarakat setempat maupun kepala desa hingga yang bersangkutan pada wisata tersebut melalui internet saja. Bukankah sekarang internet sangat mendukung, bukan? Hanya dengan kamu berada di depan laptop atau di depan handphone, kamu bisa menjelajah dunia loh. Untuk foto lokasinya sendiri, kalau menurut saya sangat bagus. Dan jika teman-teman Jogja nih mau berkunjung ke Tanjung Morawa ini deket loh sama Bandara Kuala Namu. Bisa loh main-main ke sini, murah, meriah, bagus, bisa refreshing lagi kan? Nggak perlu mahal untuk wisata. Ini bagian tampak langsung, yang sebelah kiri merupakan bagian tampak langsung dari wisata Sawah Punan Rejo. Ada pintu masuknya yang merupakan jembatan-jembatan yang terbuat dari bambu, kayu, dicat warna-warni. Terus ada tempat-tempat foto, spot foto yang disediakan. Spot fotonya dihiasi bunga-bunga. Ya, sangat instagramable buat kalian yang suka foto-foto. Terus, tuh dia, ada wisata sungai. Nah, mungkin bagi masyarakat kota sungai itu tempat sampah, ya kan? Tapi bagi masyarakat desa, sungai itu sangat penting loh untuk irigasi dan wisata tentunya. Yang untuk yang foto sebelah kanan itu termasuk spot foto juga. Saya kurang tahu sih itu siapa, karena saya nggak boleh di internet. Tapi cara dia foto dan pengambilannya bagus kan? Mungkin sebelum kita akhiri nih perjumpaan kita deh, ada baiknya kalau kita lihat videonya biar lebih afdol. Karena kan biasa cuma foto-foto doang, penjelasan doang, agak boring ya kan. Coba sekarang kita lihat videonya dan kita lihat bagaimana sih Punan Rejo itu.
Selamat menikmati. Nah, ini dia tempat lokasinya. Sangat strategis, masuk rumahnya belum parkir udah murah. Ya, untuk kafe kecilnya. Luas banget kan kafenya? Nah, itu ramalan yang saya bilang tadi, dengerin ya. Itu adalah singkatan dari Bonerejo. Namun demikian tidak lepas juga dari bantuan dan partisipasi khususnya dari pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi. Kiranya mari sama-sama kita dukung wisata yang ada di Bonerejo yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kapan Pak? Antusias masyarakat setelah diresmikan oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara beserta Bapak Bupati. Mohon maaf ya kalau audionya sedikit kurang kedengaran karena dari yang saya download rata-rata seperti ini. Mohon maaf. Tadi ngapain aja nggak sini? Pandangan apa? Selfie terus karena suka sawah kan di sini, jadi kelihatannya cantik sih kalau selfie.
kerajinan itu mereka tidak terlalu spesifik, tapi kalau untuk makanan-makanan ya itu mereka sudah terlatih ya, karena PKK juga aktif di sini. Jadi IWAPI tinggal mendukung mereka, memberi masukan-masukan kepada masyarakat di sini untuk bagaimana hidup sejahtera tanpa meninggalkan kebiasaan mereka. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada kritik, masukan atau saran, boleh loh ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen channel ini untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.